Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ketemu lagi di pertemuan ketiga mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang aspek hukum. Kenapa aspek hukum yang dibahas dibandingkan aspek-aspek lainnya? Karena memang aspek hukum ini paling basic, paling penting, paling prioritas setiap bisnis. Aspek hukum legalitasnya harus jelas dan harus tahu apa saja yang perlu diurus legalitasnya. Kenapa perlu membahas aspek hukum? Karena kita tahu bahwa banyak sekali bisnis-bisnis yang sudah berjalan itu yang akhirnya bermasalah dan masalahnya sangat vital. Sehingga usaha yang semula dinyatakan layak di semua aspek, mulai dari aspek pasar, pemasaran, aspek operasional, kemudian aspek keuangan, aspek manajemen, aspek organisasi, aspek lingkungan, aspek ekonomi dan sosial, dianggap sudah layak, ternyata di aspek hukumnya tidak layak, sehingga kurang teliti dalam aspek hukum. Apa tujuannya kita mempelajari studi kelayakan bisnis dari aspek hukum? Untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen yang dimiliki. Nah, misalkan ada badan usaha yang ternyata fiktif, artinya tidak sah secara hukum, sehingga tidak layak disebut perusahaan yang berbadan hukum. Atau dapat terjadi izin-izin yang dimiliki ternyata palsu. Kemudian peliknya masalah tanah, di mana sering terjadi pemalsuan surat, sehingga menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Ini yang harus dihindari. Maka pada akhirnya kita kurang teliti dalam penelitian dokumen, akan sangat merugikan pada pihak perusahaan itu sendiri. Kemudian jenis-jenis badan usaha ada berbagai macam, mulai perseorangan, firma, kemudian CV, perseroan terbatas, BUMN, BUMD, yayasan, dan koperasi. Untuk perseorangan ini, perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan banyak sekali. Misalkan UMKM yang di pinggir jalan itu kan otomatis punya perorangan. Kemudian untuk mendirikan perusahaan perseorangan ini sangat sederhana, tidak memerlukan persyaratan khusus, tidak perlu modal yang besar. Kemudian kelebihannya juga tidak diperlakukan organisasi yang besar, cukup organisasi dan manajemen yang sederhana. Nah, ini biasanya pimpinan perusahaan perorangan juga sebagai pemilik serta penanggung jawab semua aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban terhadap pihak luar. Artinya, jika terjadi sesuatu terhadap kewajiban kepada pihak lain, perbankan atau koperasi, misalkan dalam hal hutang, maka sepenuhnya tanggung jawab pemilik sampai kepada harta pribadinya, karena tidak terpisahkan pada badan usaha. Kebutuhan modal hanya dari pemilik sendiri, dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit. Tujuan utama didirikan perusahaan ini semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Kemudian untuk firma, ini perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih
dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma itu ada dua cara. Yang pertama melalui akte resmi, dan yang kedua akte di bawah tangan. Jika akte resmi, maka proses selanjutnya harus sampai di berita negara yang melalui ini notaris. Namun jika memilih akte di bawah tangan, prosesnya nggak perlu, cukup kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Kepemimpinan CV itu ada sepenuhnya di tangan pemilik, sekaligus bertanggung jawab segala resiko yang mungkin timbul ke depannya, misalkan hutang piutang. Model CV ini, model firma, ini diperoleh dari mereka yang terlibat di dalam firma. Firma dengan CV beda ya. Sama seperti halnya perorangan, tujuan firma ini untuk mencari perorangan, perolehan dana dari luar cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan perseorangan tadi. Kenapa? Karena tadi ada akta pendiriannya, apakah itu didaftarkan di notaris atau cukup kedua belah pihak. Kemudian untuk CV, Commentary Fellowship, itu adalah persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Jadi dalam CV itu ada beberapa persekutuan yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Sekutu artinya di sini bukan sekutu negara biasa. Sekutu itu ya seperti kawan untuk berbisnis. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Jadi jika menanamkan modalnya 10 juta dari 50 juta, ya maka tanggung jawabnya dia hanya 10 jutanya itu. Kemudian tujuan pendirian CV ini guna memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Jadi ketika nanti ada resiko atau kewajiban kepada pihak ketiga, tanggung jawab ini juga sampai kepada penggunaan harta pribadi apabila harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Jadi misalkan hutangnya tadi modalnya kan 50 juta, ada 5 orang 10 jutaan masing-masing, kemudian ambil hutang 50 juta. Akhirnya kan ketika itu berjalan dan perusahaannya bangkrut, 50 juta hutang tadi dibagi 5 orang otomatis 10 jutaan. Maka modalnya hilang, hangus, dan setiap pemilik modalnya tadi harus menanggung 10 juta untuk membayar ke perbankan atau koperasi. Kemudian perseroan terbatas itu adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Silakan jika sudah ada niatan untuk membuka usaha bisa langsung membuat PT saja. Penyebabnya kenapa lebih banyak diminati? Karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan badan hukum lainnya. Misalkan luasnya bidang usaha yang dimiliki. Jadi di PT ini misalkan sudah berdiri pariwisata,
kemudian bisa merambah ke yang lain, pertanian, pertambangan, hanya dengan satu PT. Kemudian kewenangannya dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor. Nah, jadi misalkan tadi sudah setornya 10 jutaan 5 orang. Ketika itu hangus hilang ya sudah itu. Bagaimana dengan hutangnya? Ya maka harus menjual aset-asetnya PT, tidak sampai ke harta pribadi. Hanya saja ketika PT ini sudah dipilotkan, maka nama direktur utama pemegang perusahaan tertinggi itu nanti bisa di blacklist oleh BI Bank Indonesia, maka kesulitan untuk mendapatkan pinjaman lagi ketika mendirikan PT di kemudian hari. Kemudian PT ini dari sisi kepemilikan ada PT biasa, ada PT terbuka, ada PT Persero yang dimiliki oleh BUMN. PT biasa ini ada PT di mana para pendiri, pemegang saham dan pengurusnya adalah WNI dan badan hukumnya Indonesia, dalam pengertian tidak ada modal asing yang masuk. Tapi untuk PT terbuka, PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya dari PT tersebut. Jika di Indonesia itu seperti ini ya, Traveloka, GoTo, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain, itu kan sudah investornya sudah yang awalnya PT biasa, kemudian menjadi PT terbuka, karena sudah menerima investasi dari asing. Untuk PT Persero dimiliki oleh pemerintah melalui BUMN. PT jenis ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang BUMN. Biasanya perusahaan jenis ini kata Persero ditulis di belakang nama PT-nya, misalkan PT Telkom Persero, PT Pelindo, PT Pos Persero. Kemudian dilihat dari segi status PT ini dibagi menjadi dua, ada perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Apa itu perseroan tertutup? Perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dan tidak melakukan penawaran umum. Perseroan terbuka ini perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ada namanya Undang-Undang Pasar Modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya digunakan dengan singkatan TBK. Banyak pasti teman-teman sudah paham. Kemudian ada modal tertentu yang dipersyaratkan dalam perseroan terbatas. Ini ada modal dasar. Ini modal yang pertama kali dan tertera dalam akta notaris saat PT itu didirikan. Misalkan PT Farid Ardiansyah didirikan dengan modal 1M. Kemudian ada issued capital, modal ditempatkan atau dikeluarkan. Ini modal yang telah ditetapkan atau dikeluarkan para pemegang saham. Besarnya biasanya minimal 25% dari modal dasar. Jadi misalkan tadi 1M, ya maka yang dikeluarkan sekitar 250 juta. Kemudian ada modal setor.
atau paid up capital. Ini modal yang harus disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 50% dari modal yang ditempatkan. Jadi misalkan tadi kan 250 juta, maka modal setornya menjadi 50% dari 250 juta sekitar 125 juta. Kemudian syarat-syarat untuk pendirian PT, yang pertama didirikan sekurang-kurangnya 2 orang, kemudian dituangkan dalam akta notaris, kemudian bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, kemudian mencantumkan kata PT dalam akta notaris, kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, dan selanjutnya diumumkan dalam berita negara. Jadi nanti ketika pendaftaran di notaris itu, nanti oleh notaris dibantu mengurus pengesahan dari Menteri Menkumham, dan berita acara negaranya nanti dibantu. Kemudian memiliki modal dasar sekurang-kurangnya 20 juta modal dasarnya. Jadi jika teman-teman kalian ada 5 orang, punya uang 4 jutaan, oke, uang nganggur, uang dingin ini 4 jutaan kali 5 orang 20 juta, silahkan langsung membangun PT. Modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Kemudian menyetor modal setor 50% dari modal yang ditempatkan saat perusahaan didirikan. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diteliti berkaitan dengan keabsahan perseroan terbatasnya, akta notarisnya dicek. Apakah itu palsu atau memang asli. Kemudian persetujuan Menteri Kehakiman ini bisa dicek di internet, apakah memang terdaftar atau tidak. Kemudian diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia, ini juga perlu dicek berita negaranya. Kemudian untuk perusahaan negara, ini perusahaan yang didirikan oleh berdasarkan undang-undang, modalnya untuk mendirikan perusahaan negara ini atau BUMN dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang direktur yang diangkat oleh pemerintah, BUMN, dari Kementerian BUMN. Kemudian perusahaan negara ini dibagi beberapa jenis, ada perusahaan jawatan, ada perusahaan umum atau perum, ada perusahaan perseroan atau persero. Apa itu perusahaan jawatan? Perusahaan negara yang didirikan untuk pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat dengan tetap memegang teguh efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Kemudian pegawai perusahaan pekerjaan ini adalah pegawai negeri. Untuk perum, perusahaan umum, adalah perusahaan yang melayani kepentingan umum. Beda dengan pekerjaan tadi, perum ini didirikan untuk mencari keuntungan. Modalnya berasal dari pemerintah atau pihak lain. Pegawainya adalah pegawai BUMN yang diatur sendiri, bukan PNS. Kemudian persero, perusahaan perseroan adalah perusahaan negara yang didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Bentuk badan usahanya ini PT, modal diperoleh seluruh atau sebagian dari negara. Jadi dengan demikian dimungkinkan patungan antara swasta dan negara. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang hak suara terbesar sesuai dengan mayoritas saham yang dipegang. Kemudian perusahaan daerah biasanya disebut dengan BUMD.
Ini perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah, biasanya PDAM ya. PDAM itu pasti ada di setiap kota, kabupaten, kemudian pasar, itu ada BUMD-nya. Tujuan didirikan perusahaan daerah untuk turut serta melakukan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional. Pimpinan BUMD diangkat oleh kepala daerah, wali kota atau bupati. Kemudian selanjutnya yayasan itu adalah badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, dan sumbangan yang lain. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus dipisahkan dari harta yayasan. Tidak boleh dicampur. Selanjutnya, koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 95, koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Minimal 20 orang dengan memenuhi 3 syarat, mampu melaksanakan tindakan hukum, menerima landasan ideal, asas dan sendi dasar koperasi, dan terakhir sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi. Ada beberapa jenis koperasi. Yang pertama koperasi produksi, ini seperti koperasi KUD susu, jadi produksi susu sapi di Batu. Kemudian koperasi konsumsi, ini biasanya ada di sekolah-sekolah atau di perusahaan. Koperasi jasa, ini biasanya di pinggir jalan, jasa simpan pinjam. Koperasi serbaguna usaha juga biasanya di pinggir jalan. Koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu, ini jarang ada karena anggotanya juga tertentu. Tujuan koperasi itu untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Jadi koperasi ini dikelola oleh pengurus yang diangkat saat rapat anggota dan pembagian hasil usahanya berdasarkan partisipasi masing-masing anggota. Prinsip koperasi ini adalah anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Itu koperasi. Kemudian jenis-jenis usaha, izin usaha, saya bagi izin usaha inti dan tambahan. Untuk izin usaha inti ini yang pertama paling penting adalah nomor induk berusaha. Ini adalah gabungan dari SIUP dan TTP. Di zamannya Jokowi, SIUP dan TTP bergabung menjadi satu. Sehingga untuk menyederhanakan izin usaha. Kemudian NPWP, nomor pokok wajib pajak, ini juga harus memiliki. Untuk perorangan ya tentu NPWP pribadinya, untuk badan usaha ya nanti harus mengurus NPWP badan usaha. Kemudian surat domisili usaha ini juga sangat penting. Kemudian recording in progress. Kemudian selanjutnya izin mendirikan bangunan. Ini setiap bangunan tentu ada izinnya. Jika tidak memiliki izin ini maka akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Kemudian akta pendirian usaha dari notaris. Kemudian izin usaha tambahan sesuai bidang usahanya ada banyak sekali, ratusan izin. Tapi ini saya ambil beberapa. Surat izin usaha industri, untuk pabrik tentu harus mempunyai izin ini.
izin usaha tambang, untuk di bidang tambang, izin usaha perhotelan dan pariwisata, di bidang pariwisata dan izin usaha farmasi atau izin gangguan. Izin gangguan ini misalkan perusahaan pabriknya lebih ke pabrik ya, itu dekat dengan warga dan ini untuk menghindari gangguan dan demo dari masyarakat sekitar, maka harus mengurus izin gangguan. Kemudian izin tenaga kerja asing, dan terakhir ini sekarang sedang izin sertifikasi produk halal juga sudah termasuk ketika perusahaannya memproduksi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, salah satunya harus memiliki sertifikasi produk halal. Kemudian lembaga terkait pendirian perizinan usaha, dari yang tadi itu misalkan NIB, nomor induk berusaha, ini dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Jadi nanti jika ada rencana buka usaha, silakan mengurus NIB. Sekarang sudah online melalui USS. Hanya nanti yang mengeluarkan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian izin usaha industri juga sama. Izin usaha tambang dari Dinas ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, tambang apa, tambang emas, tambang batu bara, atau tambang yang lain, banyak sekali tambangnya. Kemudian izin usaha perhotelan dan pariwisata, ini yang mengeluarkan dari Mas Menteri Sandiaga Uno, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian izin usaha peternakan dan pertanian, misalkan nanti ada rencana berusaha di rumah, peternakan, ayam, bebek, dan lain-lain, sapi mungkin, atau pertanian, ini nanti yang mengeluarkan atau membuat izinnya di Dinas Pertanian. Kemudian izin surat domisili usaha, yang mengeluarkan biasanya kelurahan setiap 6 bulan sekali, nanti harus diperpanjang setiap 6 bulan. Biasanya semua nomor 1 sampai 7 ini syarat basicnya di izin usaha domisili ini dan NPWP. Itu yang paling basic harus dimiliki setiap usaha. Apalagi sekarang sudah sinkron antara NPWP, pajak, dan tabungan, dan semuanya lembaga. Jadi pemerintah sekarang sudah tahu, dari NIK itu ketahuan data kita berapa, tabungan kita berapa, hutang kita berapa di bank. Jadi kita tidak perlu menyembunyikan, semuanya sudah transparan. Kemudian izin mendirikan bangunan, ini yang mengeluarkan Dinas Tata Kota. Meskipun kita sewa ya, kita cukup meminta IMB-nya ke penyewa. Jika kita sewa lokasinya, jika kita mendirikan usaha sendiri, mendirikan bangunan ya, maka kita mengurus IMB sendiri. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.